Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PAUD. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang observasi dalam penilaian atau asesmen PAUD. Nah, teman-teman, observasi ini merupakan teknik utama asesmen atau penilaian autentik di PAUD. Nah, teknik ini dilakukan dengan mengamati perilaku anak secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. Nah, observasi ini secara garis besar bertujuan untuk mendokumentasikan perilaku anak sebagai data perkembangan yang akurat. Kemudian melibatkan pengamatan langsung dan terencana agar hasilnya dapat diandalkan. Memberikan gambaran nyata tentang perkembangan anak dalam konteks alami. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa observasi ini adalah metode penting dalam asesmen autentik karena memberikan informasi realistik dan menyeluruh mengenai perkembangan anak dengan mengamati secara langsung perilaku anak dalam situasi sehari-hari mereka. Berikutnya adalah ciri-ciri observasi. Nah, observasi ini teman-teman memiliki ciri-ciri khusus. Nah, yang membedakan dia ini dari teknik yang lain. Nah, yang pertama cirinya dilakukan secara sistematis. Sistematis ini artinya pengamatan dilakukan dengan langkah-langkah terstruktur dan terencana. Yang kedua adalah berfokus pada tujuan tertentu, yaitu mengamati perilaku atau perkembangan anak yang ingin dinilai. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan instrumen yang sesuai seperti checklist, catatan anekdot, atau foto berseri untuk memastikan bahwa hasil pengamatan lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa teknik observasi itu memiliki ciri khas sistematis, berfokus, dan menggunakan instrumen tepat sehingga efektif dalam menggambarkan perkembangan anak secara akurat dan sesuai dengan tujuan asesmen. Kemudian jenis-jenis observasi. Nah, teman-teman, observasi ini memiliki beberapa jenis. Observasi juga merupakan teknik utama dalam asesmen autentik yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori ya teman-teman. Yang pertama adalah berdasarkan peran pengamat. Nah, partisipan. Pengamat terlibat langsung dalam kegiatan anak. Kemudian non-partisipan. Nah, pengamat hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Kemudian berdasarkan situasi. Nah, berdasarkan situasi ini ada terstruktur dan juga tidak terstruktur. Terstruktur itu seperti observasi dilakukan dengan panduan atau instrumen yang telah dirancang sebelumnya. Nah, adapun yang tidak terstruktur itu observasinya dilakukan secara spontan tanpa panduan khusus. Kemudian berdasarkan sifat. Nah, kalau berdasarkan sifat ini ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif, data hasil observasi ini berbentuk angka atau jumlah yang terukur. Tapi kalau ingat kualitatif ya, data berbentuk deskripsi mendalam mengenai perilaku atau kejadian. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi observasi ini membantu pendidik memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan asesmen yang dipilih. Oke, teman-teman. Kemudian, selanjutnya kita membahas tentang teknik observasi naratif. Nah, teman-teman, sebenarnya teknik observasi itu ada 3. Nah, salah satunya adalah teknik observasi naratif. Teknik observasi naratif ini adalah metode yang memungkinkan guru untuk mendokumentasikan aktivitas anak secara rinci dan mendalam,
sehingga memberikan informasi yang kaya tentang perkembangan anak. Teknik ini mencakup yang pertama catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini merupakan deskripsi singkat ya teman-teman tentang kejadian atau perilaku anak dalam situasi tertentu. Nah, berfokus pada momen-momen penting yang terjadi secara spontan. Nah, kemudian running record. Running record ini adalah pencatatan detail perilaku anak secara berkelanjutan selama proses periode tertentu. Nah, kemudian running record ini memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas dan interaksi anak. Yang ketiga adalah mengamati pola perilaku dalam konteks alami. Observasi ini dilakukan saat anak beraktivitas di lingkungan sehari-hari tanpa intervensi guru. Ini menggambarkan perilaku anak secara autentik dan kontekstual. Nah, jadi teman-teman, teknik observasi naratif ini intinya membantu guru mendapatkan pemahaman mendalam tentang perkembangan anak dan mendokumentasikan perilaku dalam konteks yang alami. Nah, catatan anekdot dan running record ini menjadi instrumen penting untuk menganalisis aktivitas anak secara sistematis dan rinci. Nah, yang kedua ini teknik observasi terstruktur. Nah, teknik observasi terstruktur ini adalah apa? Teknik observasi terstruktur adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk mencatat perilaku spesifik anak. Teknik ini memungkinkan guru untuk fokus pada aspek-aspek tertentu yang ingin diukur atau diamati dengan lebih teratur dan objektif. Nah, teknik ini mencakup time sampling. Yang pertama adalah time sampling ya. Time sampling ini adalah pengamatan yang dilakukan pada rentang waktu tertentu ya. Misalnya setiap 5 sampai 10 menit. Ini bertujuan untuk mengamati seberapa sering atau seberapa lama perilaku muncul dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu checklist. Nah, checklist ini adalah daftar berisi perilaku atau keterampilan spesifik yang harus diamati. Guru harus menandai perilaku yang muncul sesuai dengan daftar yang dibuat. Nah, jadi teman-teman, observasi terstruktur ini membantu pendidik atau guru untuk mendapatkan data yang objektif dan terukur tentang perilaku anak. Dengan menggunakan time sampling dan checklist, pengamatan menjadi lebih efisien, sistematis, serta mudah dianalisis untuk keperluan asesmen perkembangan anak. Nah, teknik selanjutnya, teknik yang ketiga adalah teknik observasi elektronik. Nah, teman-teman sekalian, teknik observasi elektronik ini merupakan metode observasi modern ya, yang memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan aktivitas anak secara lebih efektif dan akurat. Teknologi ini memungkinkan pengamatan yang lebih mendalam dan detail melalui rekaman audio dan video. Nah, menggunakan kamera atau perangkat digital, ini aktivitas anak direkam menggunakan kamera atau perangkat teknologi lainnya. Nah, dokumentasi yang dihasilkan menjadi bukti konkret dan assessment. Nah, kemudian rekaman audio dan video. Nah, ini juga salah satu dalam teknik observasi elektronik ya, yaitu menggunakan rekaman audio dan video. Nah, rekaman ini memungkinkan pengamat untuk menangkap ekspresi, kemudian suara, dan perilaku anak secara lengkap. Nah, mencegah detail penting terlewatkan selama pengamatan berlangsung. Kemudian, jadi teman-teman bahwa teknik observasi elektronik ini menjadi proses dokumentasi aktivitas anak menjadi lebih efektif dan akurat ya.
Nah, dengan teknologi audio, video, ini pendidik dapat melakukan tinjauan ulang dan memperoleh data yang lebih kaya, sehingga mendukung asesmen perkembangan anak secara komprehensif. Nah, jadi ingat ya teman-teman bahwa teknik observasi itu ada 3 ya, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian menggunakan data observasi dalam pembelajaran PAUD. Nah, ini termasuk poin penting juga dalam materi ini ya, teman-teman. Nah, dalam menggunakan data observasi pada pembelajaran PAUD ini, data hasil observasi itu, teman-teman, sangat penting dalam menilai dan merancang pembelajaran yang tepat bagi anak. Dengan data ini, pendidik dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan mendalam mengenai cara terbaik untuk mendukung perkembangan anak. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menggunakan data observasi dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama, menilai dan merancang pembelajaran. Data hasil observasi memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang anak ketahui dan bagaimana mereka berkembang dalam berbagai aspek seperti kognitif, motorik, bahasa, sosial emosional. Nah, dengan memahami hal ini, pendidik atau guru dapat menilai apakah pembelajaran yang telah diterapkan sudah efektif atau belum, atau perlu disesuaikan. Misalnya, jika observasi menunjukkan bahwa anak kesulitan dengan materi tertentu, pendidik dapat merancang ulang aktivitas atau memberikan pendekatan yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini memastikan pembelajaran lebih relevan dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Kemudian, membantu mengenali kebutuhan individu setiap anak. Nah, setiap anak itu, teman-teman, memiliki kebutuhan yang berbeda berdasarkan tahap perkembangan dan gaya belajar anak. Nah, data observasi itu membantu pendidik untuk mengenali kebutuhan khusus setiap anak. Dan dengan informasi ini, pendidik dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran dan menciptakan strategi yang tepat ya teman-teman, tepat sasaran. Misalnya, jika seorang anak menunjukkan kesulitan dalam berinteraksi sosial, pendidik atau guru ini dapat merancang kegiatan yang mendukung keterampilan sosialnya, seperti bermain peran atau bermain kelompok. Nah, data observasi ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasikan anak yang mungkin membutuhkan dukungan lebih intensif atau strategi pembelajaran tambahan. Kemudian, merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, dengan menggunakan data observasi, pendidik atau guru ini dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing anak. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda, dan observasi membantu pendidik untuk menyesuaikan materi serta metode pengajaran agar lebih sesuai dengan perkembangan anak. Nah, jika anak menunjukkan kemajuan yang cepat dalam keterampilan motorik kasar misalnya, tetapi membutuhkan lebih banyak dukungan dalam motorik halus, maka pendidik dapat merancang aktivitas yang lebih fokus pada pengembangan motorik halus, seperti kegiatan mewarnai, meronce, atau menggambar. Nah, dengan demikian ini observasi memungkinkan pembelajaran yang lebih individual dan efektif, membantu anak berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak. Nah, secara keseluruhan, penggunaan data observasi dalam pembelajaran PAUD ini memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan lebih terarah dan relevan bagi perkembangan setiap anak, sehingga mereka dapat mencapai potensi optimal mereka. Berikutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah observasi yang efektif. Nah, untuk memastikan keberhasilan observasi, langkah-langkah berikut ini perlu sekali untuk diperhatikan. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan tujuan observasi.
Ini penting sekali ya teman-teman. Kita harus tahu apa tujuan kita melakukan observasi, apa yang ingin kita analisis. Kemudian yang kedua adalah memilih teknik observasi yang sesuai. Pilihlah teknik yang sesuai dengan tujuan observasi kita ya teman-teman. Yang ketiga, melakukan pengamatan secara konsisten. Pengamatan ini harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, tidak bisa berhenti, kemudian diamati, berhenti, kemudian diamati. Itu tidak seperti itu ya teman-teman. Tapi langkahnya harus dilakukan secara konsisten. Nah, langkah keempat adalah menganalisis data hasil observasi. Data hasil observasi ini setelah didapatkan kemudian harus dianalisis supaya didapatkan hasil yang sesuai, akurat, dan objektif. Materi terakhir pada topik kali ini adalah penggunaan hasil observasi. Teman-teman sekalian, hasil observasi itu dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada anak dan orang tua. Nah, yang pertama adalah menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan anak. Di sini dengan hasil observasi ini maka dapat menyesuaikan metode pengajaran apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan anak ya. Kemudian hasil observasi ini dapat membantu merancang rencana pembelajaran individual. Nah, yang terakhir, penggunaan hasil observasi ini dapat memberikan wawasan kepada orang tua tentang perkembangan anak. Jadi, di rumah orang tua itu dan guru ini dapat sama-sama dalam meningkatkan pertumbuhan anak secara optimal. Nah, teman-teman, demikianlah materi pada topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.